of Aishalma to share his words. Bapak Rizky Maulana Putra, the stage is yours. Oh, it's for you. Let me take this. Let me take this iPad. We used to think these days would stay the same forever. Makasih ya, Bang. The classrooms, the friends, the routines we saw every morning. Now, we realize those ordinary mornings were actually the most special memories of all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan sekolah, para guru, staf, seluruh orang tua, dan tentunya anak-anak kita yang hari ini menjadi bintang utama dalam acara ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili para orang tua pada momen yang sangat istimewa hari ini. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya hari ini kita dapat menyaksikan anak-anak kita menyelesaikan satu fase penting dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini bukan hanya hari kelulusan bagi anak-anak. Menurut saya hari ini juga merupakan hari penuh rasa syukur bagi para orang tua. Rasanya baru kemarin kita mengantar mereka ke sekolah untuk pertama kalinya. Dengan seragam yang masih kebesaran, dengan tas yang kadang lebih besar daripada ukuran badannya, dan mungkin sedikit rasa khawatir di hati kita. Namun hari ini tanpa terasa mereka sudah berdiri di depan kita sebagai pribadi-pribadi muda yang siap melangkah ke jenjang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Putra, ayah dari Aishalma Kamila yang hari ini lulus dari kelas 6. Selain Aishalma, saya juga memiliki 2 anak lain yang bersekolah di Nizamiyah. Alteza Jabal di grade 3 dan Azalea Malaika di grade 2. Karena itu hubungan keluarga kami dengan Nizamiyah sudah berlangsung cukup lama. Hari ini ketika saya melihat Aishalma berdiri bersama teman-temannya di momen kelulusan ini, saya bersyukur karena salah satu keputusan terbaik yang pernah kami ambil sebagai orang tua adalah mempercayakan pendidikan anak-anak kami kepada Nizamiyah. Awalnya, seperti kebanyakan orang tua, kami mencari sekolah yang baik secara akademik. Namun seiring berjalannya waktu, kami menyadari bahwa pendidikan jauh lebih besar daripada sekedar nilai rapor. Kami ingin anak-anak kami menjadi anak yang berakhlak mulia dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang berkesan bagi kami tentang Nizamiyah, rumah kami berada di Depok. Artinya, setiap hari anak-anak kami harus menempuh perjalanan yang tidak bisa dibilang dekat untuk berangkat ke sekolah. Sebagai orang tua, dulu saya sempat berpikir, kira-kira mereka akan kuat gak ya? Akan sering ngeluh gak ya? Akan malas gak ya berangkat sekolahnya? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hampir tidak pernah saya mendengar mereka mengeluh karena harus berangkat ke sekolah. Mereka berangkat dengan semangat, pulang dengan cerita, kadang tentang pelajaran, tentang teman-teman, atau tentang guru-gurunya. Justru saya dan uminya yang lebih sering mengeluh terhadap kemacetan Jakarta. Dan saya rasa sebagai orang tua, itu adalah satu indikator paling jujur tentang sebuah sekolah. Kalau anak-anak merasa nyaman, dihargai, dan dicintai, mereka akan datang dengan semangat, dengan hati yang senang.
Dan itulah yang kami rasakan selama bertahun-tahun di Nizamia. Yang menarik, bukan hanya anak-anak yang bertumbuh di sini. Keluarga kami juga ikut tumbuh. Kalau biasanya sekolah membantu anak-anak belajar Al-Quran, di keluarga kami ada cerita yang sedikit berbeda. Alhamdulillah, bukan hanya anak-anak yang belajar Al-Quran, uminya juga ikut belajar. Selama perjalanan di Nizamia, alhamdulillah, uminya berhasil menyelesaikan hafalan juz 30. Jadi kalau ditanya apa yang paling kami syukuri dari sekolah ini, jawabannya bukan hanya akademik. Yang paling kami syukuri adalah lingkungan yang membuat keluarga kami semakin dekat dengan ilmu dan semakin dekat dengan Al-Quran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru, staf, dan manajemen sekolah. Sebagai orang tua, seringkali kami hanya melihat hasil akhir seperti nilai rapor dan prestasi. Tetapi Bapak dan Ibu guru melihat proses yang jauh lebih panjang. Saat anak-anak kesulitan, kehilangan kepercayaan diri, atau melakukan kesalahan. Dengan kesabaran yang luar biasa, para guru membantu mereka bertumbuh setiap hari. Atas nama seluruh orang tua, terima kasih ya Bapak dan Ibu guru, karena telah mendidik anak-anak kami dengan ilmu, membimbing mereka dengan kesabaran, dan mencintai serta memperhatikan mereka seperti anak-anak sendiri. Untuk anak-anak yang kami cintai, hari ini adalah pencapaian yang patut kalian syukuri. Ingatlah 3 hal ini. I hope you guys in the back can hear this. Number 1, graduation is not the finish line. It is the starting line. Because learning is a never-ending journey. Jangan pernah berpikir bahwa proses belajar kalian sudah selesai. Again, learning is a never-ending journey. Bahkan setelah kalian lulus SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, dan memiliki keluarga sendiri nanti, kalian akan tetap menjadi pembelajar. Number 2, terapkan filosofi ini. Terus perbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari. Kalau di Jepang, filosofi ini namanya Kaizen. Bahasa Inggrisnya continuous improvement. Menjadi sedikit lebih baik hari ini dibanding kemarin. Dan sedikit lebih baik esok dibanding hari ini. Maka jangan pernah lelah belajar, jangan pernah merasa cukup, dan jangan pernah berhenti bertumbuh. Last but not least, number 3. Satu rahasia lagi. Kalau kalian mau menjadi juara, kalian mau menjadi pemimpin, kalian ingin menjadi raja dan ratu di dunia ini, maka hormatilah orang tua kalian, terutama ibu kalian. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik dari seorang anak? Beliau menjawab, ibu. Lalu ditanya lagi, beliau masih menjawab, ibu. Ditanya sekali lagi, beliau masih menjawab, ibumu. Kemudian baru beliau berkata, ayahmu. Maka anak-anakku, cintailah ibu kalian, hormati ibu kalian, bahagiakan ibu kalian. Mintalah doa kepada ayah untuk kesuksesan dunia. Dan begitu Allah memberikan kesuksesan itu, jangan lupa siapa orang pertama yang paling berbahagia melihat keberhasilan kalian? Ibu kalian. Maka bahagiakanlah beliau selagi masih ada kesempatan. Dan bahagiakan keduanya
selagi mereka masih ada. Karena ridha Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan setelah kalian belajar sekeras mungkin dan berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa berdoa kepada pemilik seluruh alam semesta, the real boss, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hasil tidak berada di tangan kita, hasil berada di tangan Allah. Tugas kita adalah berikhtiar sebaik-baiknya, lalu bertawakal kepadanya. Ingat anak-anak, bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mungkin suatu hari kalian tidak diterima di sekolah yang kalian impikan. Mungkin kalian gagal dalam sebuah perlombaan. Mungkin kalian kehilangan sesuatu yang sangat kalian cintai. Tetapi jangan pernah melakukan rencana Allah. Karena Allah selalu melihat jauh lebih luas dari yang bisa kita lihat. Dan khusus untuk Aisyah Alma, I know you can hear me back there. Just want to say, I'm proud of you. Bukan karena nilaimu, nak, bukan karena prestasi, dan bukan karena pencapaianmu. Tapi karena melihat kamu bertumbuh menjadi anak yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih dekat kepada Allah dari tahun ke tahun. Terakhir, untuk para orang tua yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan satu pengingat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua para orang tua. Seiring bertambahnya usia, saya semakin menyadari bahwa tugas kita bukan menentukan seluruh jalan hidup anak-anak kita. Tugas kita adalah mengarahkan mereka ke jalan yang benar, memfasilitasi kebutuhan mereka, mendoakan mereka, dan berusaha memahami petunjuk yang Allah berikan. Karena bisa jadi apa yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Dan bisa jadi sesuatu yang tidak kita rencanakan justru menjadi jalan kebaikan bagi mereka. Ada sebuah perumpamaan yang sangat saya sukai. Orang tua adalah busur panah, dan anak-anak adalah anak panahnya. Tugas kita adalah merawat anak panah itu, menguatkannya, dan mengarahkannya ke sasaran yang tepat. Namun pada waktunya, kita harus melepaskannya. Karena anak panah tidak akan pernah mencapai tujuannya jika terus berada di busurnya. Dan itulah salah satu tugas terberat sebagai orang tua. Belajar untuk merelakan, mengikhlaskan, dan percaya bahwa Allah akan menjaga mereka dalam perjalanan hidupnya. Karena sesungguhnya mereka adalah titipan Allah, Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Segala kebaikan dalam apa yang saya sampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan serta kesalahan berasal dari diri saya pribadi. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu, para guru, dan anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.